Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak, sehat? Alhamdulillah kalau kalian semua dalam keadaan yang sehat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin berdoa. Oke. Bagaimana anak-anak, kalian siap belajar hari ini? Siap. Oke. Sebelum kita mulai, Ibu akan mempresentasi atau mengabsen kalian terlebih dahulu. Oke, setelah Ibu absen tadi, alhamdulillah kita semua lengkap ya pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai masuk ke pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran dari bahasa Indonesia. Yang pertama, dengan membaca teks eksplanasi, Ibu harap kalian mampu menyebutkan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik dengan tepat. Yang kedua, dengan membaca teks eksplanasi, Ibu harap kalian mampu menyajikan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik dalam bentuk visual dengan tepat. Kemudian, tujuan pelajaran dari ilmu pengetahuan sosial. Yang pertama, dengan diskusi dan mencari informasi, Ibu harap kalian mampu menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya dalam lingkup ASEAN dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah diskusi dan mencari informasi, Ibu harap kalian mampu menyajikan informasi tersebut tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam bentuk ASEAN dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran dari ilmu pengetahuan alam yang pertama, dengan mengamati gambar model rangkaian listrik PLTA, Ibu harap kalian mampu mengidentifikasi cara menghasilkan energi listrik dengan benar. Kemudian yang terakhir, setelah mengamati gambar model pembangkit listrik tenaga air atau rangkaian listrik PLTA, Ibu harap kalian mampu melakukan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan energi listrik dengan tepat. Baik, bagaimana anak-anak, ada yang ingin ditanyakan tentang tujuan pembelajaran yang kita akan capai pada pagi hari ini? Tidak, oke. Silakan kalian buka bahan ajar yang sudah Ibu bagikan kepada kalian. Ya. Untuk kalian bahan ajarnya menggunakan apa aja di kepada kalian. Yang ini ya. Tenang untuk kalian, untuk anak-anak semuanya bahan ajarnya diwarna ya. Untuk Ibu guru, dulu tidak sempat mengeprint yang berwarna, jadi kita ketik saja tidak apa-apa. Nah, kita sekarang bertemu di kelas 6 semester 1. Nah, kita akan belajar di tema 4, subtema 1, yaitu globalisasi di sekitarku, pembelajaran pertama. Nah, di tema 1 ada ayo mengamati. Nah, amati berbagai produk yang ada di sekitar kalian di kelas ini ya. Kemudian produk itu bisa berupa buku, meja, kertas, atau pakaian sedang kalian pakai, sepatu dan lain-lain yang Ibu kenakan juga. Nah, bisa juga makanan dan minuman atau produk lain yang ada di sekitar kalian atau di sekitar kelas atau sekolah. Nah, setelah itu, bisakah kalian menebak dari mana produk itu berasal? Nah, itu kalian bisa menebaknya. Kalian bisa mengisi hal tersebut di tabel yang ada di halaman 1 ya. Nah, kemudian masuk di halaman 1 di bawah kata tersebut ada sebuah peta dunia. Nah, di situ sudah ada beberapa keterangan ya atau gambar-gambar seperti jam, karpet, boneka, susu, mobil dan lain-lain. Nah, kita buka halaman 2. Di halaman 2 di situ ada keterangan yaitu yang batik berasal dari Indonesia, kemudian karpet dari Turki, boneka dari Tiongkok, mobil dari Jepang,
jam tangan dari Swiss dan susu dari Selandia Baru. Nah, kita buang kembali halaman 1 ya. Nah, misalkan nomor 1, nama produknya meja, negara asalnya misalkan Indonesia. Sepatu, negara asalnya Indonesia, dan seterusnya seperti itu ya. Nah, kita masuk ke halaman 3. Globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain yang dapat kita temui. Kita bisa menemui berbagai makanan dari negara lain, seperti pizza, jam tangan, dan boneka dari negara lain. Produk Indonesia juga bisa ditemui di luar negeri, misalnya batik atau makanan-makanan lainnya mungkin ada di Indonesia dan dijual di negara lain. Kemudian perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain. Nah, sekarang diskusikan bersama teman kalian tentang beragam hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang globalisasi. Kalian bisa menuliskan hal tersebut di kolom di bawahnya ya. Nah, masih di halaman 3. Pada era globalisasi ini, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain, termasuk dengan negara-negara ASEAN. Nah, untuk halaman selanjutnya di halaman 4, di situ ada sebuah teks ya, yang berjudul Menlu Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Nah, anak-anak kalian bisa baca terlebih dahulu teks tersebut dari halaman 4 sampai halaman 5 ya. Baik, setelah kalian baca, apa yang kalian dapatkan dari teks tersebut? Nah, selanjutnya di situ ada beberapa pertanyaan tentang artikel tersebut. Yang pertama, bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di masa globalisasi tersebut? Yang kedua, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Yang ketiga, bagaimana peran angklung dalam acara tersebut? Diskusikan pertanyaannya tersebut bersama teman kalian, kemudian tuliskan jawabannya di kolom di bawahnya ya. Nah, kalian bisa kerjakan terlebih dahulu. Oke, anak-anak, kita lanjut di halaman 6 ya. Di situ ada tugas mandiri. Nah, kalian diminta untuk mencari informasi tentang berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Nah, kalian bisa mencari informasi tersebut di media elektronik atau media cetak, misalnya artikel, surat kabar, dan majalah. Nah, kemudian kalian tuliskan informasi yang sudah kalian dapatkan di diagram ini ya, bawahnya. Nah, yang dituliskan adalah apa bentuk kerjasamanya dan peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara. Kemudian ketika kalian sudah selesai, kalian bisa melaporkan hasil temuan kalian kepada ibu guru. Baik, silakan kalian kerjakan terlebih dahulu. Oke anak-anak, kita lanjut di halaman 7 ya. Di situ ada sebuah teks eksplanasi ilmiah. Judulnya apa? Ya, betul, menghasilkan energi listrik. Nah, apa kalian bisa tebak nggak? Apa gambar ini? Ya, benar. Ini adalah pembangkit listrik tenaga air. Nah, Ibu akan membacakan sedikit ya pada pertama. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang, didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya.
Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kemudian kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi dari semua negara di era globalisasi saat ini. Nah, di paragraf berikutnya kalian bisa membacanya sendiri ya. Oke, setelah kalian baca, di situ ada pernyataan ya. Kalian bisa membaca kembali teks tersebut dengan teliti. Tapi apabila kalian tadi sudah membaca dengan teliti, kalian bisa langsung mengerjakan soal di dalam berikutnya, yaitu tuliskan informasi yang penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Nah, ya, yaitu mulai dari paragraf 2, paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Paragraf 1 merupakan topik masalah, yaitu apa yang menjadi masalah di paragraf 1. Kemudian paragraf 2 yaitu deret penjelasan. Yang paragraf 3 merupakan kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi kalian. Sebelum kita melanjutkan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, apa pertanyaannya? Komponen utama dari pembangkit tersebut. Nah, kita akan membahasnya ya. Nah, kalian telah memahami tentang proses menghasilkan energi listrik dengan komponen-komponen utama dari pembangkit tersebut. Nah, komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian akan diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo tersebut. Nah, pada pusat pembangkit di waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. Nah, siapa di sini yang sudah pernah melihat waduk? Ya, betul, di daerah ini ya, di daerah Kebumen ada yaitu waduk Sempor. Nah, kemudian di daerah pedesaan yang belum terjangkau listrik dari pemerintah, warga membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran sungai atau air terjun yang ada di daerah mereka. Nah, pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik di desa tersebut ya. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro. Apa anak-anak? Mikrohidro. Yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Nah, di situ ada contoh dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro ya. Nah, di situ ada komponennya, ada dinamo atau turbin, kincir angin, kemudian kabel ya untuk mengalirkan energi listrik yang sudah diubah oleh dinamo ke perumahan-perumahan sekitar. Nah, kalian bisa mencermati kembali proses menghasilkan energi listrik pada teks sebelumnya, yaitu pembangkit listrik tenaga air ya. Kemudian setelah itu kalian tuliskan proses yang dihasilkan oleh pembangkit listrik mikrohidro. Nah, kalian juga dapat mendapatkan gambar untuk mendukung tulisan kalian. Oke anak-anak, apakah kalian sudah selesai? Sudah ya, hebat, beri tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, apa yang kalian pelajari hari ini? Betul, yang pertama teks eksplanasi, kemudian peran Indonesia dengan negara-negara di ASEAN, yang terakhir adalah pembangkit listrik tenaga air ya. Nah, di pembelajaran berikutnya kita akan belajar masih di subtema 1, yaitu pembelajaran 2. Ibu besok akan membagikan bahan ajar yang baru ya.
Nah, sebelum kita menyudahi pembelajaran kita hari ini, kita menyanyi terlebih dahulu ya. Sayonara. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Nah, baik, silakan ketua kelas pimpin berdoa. Baik, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya anak-anak, jangan lupa jaga kesehatan kalian. Setelah kalian pulang sampai di rumah, cepat-cepat ganti pakaian kalian, cuci tangan, dan cuci kaki kalian. Jangan lupa pakai masker ketika kalian akan keluar rumah. Jaga kesehatan diri kalian juga keluarga kalian. Hati-hati pulangnya.